Di sekitar hulu Sungai Mahakam terdapat sebuah pondok besar yang dihuni oleh 3 orang bersaudara. Saudara tertua seorang gadis bernama Siluk, saudara kedua bernama Ayus, serta yang paling bungsu bernama Ongo. Mereka memiliki tabiat dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk adalah gadis yang gemar melakukan bebelian yang bisa disebut ritual adat dan berdewa yang bisa disebut memuja dewa untuk mencari kesaktian. Hampir setiap hari dan malam hari gadis itu bersemedi sehingga terkadang lupa untuk makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang remaja lelaki yang ceroboh dan suka mencampur urusan kakaknya. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu yang masih berumur belasan tahun tidak memiliki keahlian apa-apa kecuali makan dan tidur. Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena tilam dan bantal mereka basah. Malam itu, hujan lebat turun semalaman suntuk sehingga menyebabkan atap rumah mereka bocor. Air hujan pun menerobos masuk ke dalam pondok mereka. Siluk tidak merasakan datangnya hujan karena sedang khusyuk bebelian dan berdewa. Pagi harinya, Ayus dan Ongo bermaksud ke hutan untuk mencari daun serdang untuk mengganti atap rumah mereka yang rusak. Saat itu, Siluk tampak masih bebelian dan berdewa. Sebenarnya, Ayus merasa kesal melihat kelakuan kakaknya yang seolah-olah tidak menghiraukan keadaan rumah mereka. "Kak Siluk, hari sudah siang," seru Ayus. "Aku dan Ongo hendak ke hutan mencari daun serdang." Setelah selesai bebelian, kakaknya nanti memasak untuk makan siang. Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh adiknya. "Baiklah, aku nanti yang memasak," jawab Siluk yang kemudian berpesan kepada kedua adiknya. "Sepulang dari hutan, jangan sekali-sekali kalian membuka tutup periuk. Cukup kalian tambahkan kayu bakar jika memang apinya mulai kecil." "Baik Kak," jawab Ayus dan Ongo serta. Ketika Ayus dan Ongo berangkat ke hutan, Siluk segera mengambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak. Setelah dibersihkan, daun padi itu ia masukkan ke dalam periuk yang sudah diisi air. Setelah itu, ia kembali melanjutkan semedinya dan berdoa kepada dewa agar daun yang dimasak berubah menjadi nasi. Menjelang siang, Ayus dan Ongo sudah kembali dari hutan dengan membawa daun serdang. Mereka terlihat sangat lelah dan lapar. Ayus pun langsung masuk ke dapur. Alangkah kecewanya ia saat melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku. "Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang," gumam Ayus. Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka ia pun segera membuka penutup panci tersebut. Betapa terkejutnya ia melihat panci itu yang di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, ia cepat-cepat menutup kembali panci itu. Sementara itu, Siluk baru saja selesai bebelian. Ia kemudian menuju ke dapur untuk memastikan apakah nasinya sudah tanak atau belum. Begitu ia masuk ke dapur dan buka tutup panci itu, dilihatnya masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa. "Hai, bukankah seharusnya nasi ini sudah matang semua? Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa?" gumam Siluk dengan heran. "Ini pasti perbuatan Ayus, anak itu telah melanggar pesanku." Siluk terlihat sangat marah karena perilaku adiknya itu. Kini kesaktiannya memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Dengan kesal, ia segera menghampiri Ayus yang sedang duduk beristirahat di samping pondok mereka. "Hai Ayus, kamu telah melanggar pesanku. Tidak ada lagi gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana aku dapat bebas berbelian dan berdewa tanpa ada yang mengganggu," kata Siluk. Usai berkata demikian, Siluk segera memaskan pakaiannya. Sebelum pergi, ia membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Siluk kemudian menyusuri sungai menuju hilir dengan menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya, "Aku harus pergi sekarang. Jagalah diri kalian baik-baik," ujar Siluk. Ayus terdiam. Ia merasa amat menyesal atas perilakunya sendiri yang menyebabkan kakaknya pergi. Ketika melihat rakitan ditupangi Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, cepat-cepatlah ia berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, ia dapat mendahului kakaknya yang jauh di depan. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar
besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam sehingga terbentuklah bendungan. Rakit itu yang ditumpangi Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba di dekat bendungan itu, ia memerintahkan jantan saktinya berkokok. "Berkokoklah ayamku," seru Siluk. Ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokokan ayam sakti itu pun seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk yang dengan rakitnya pun kembali melanjutkan menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari kencang mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan milik kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang sehingga Siluk dengan rakitnya tetap mampu menghilir karena kesaktian suara kokokan ayamnya. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi keham atau jeram di hulu sungai Mahakam. Sementara itu, rakit yang ditumpangi Siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada lagi batu-batu besar yang di daerah itu. Dengan kekuatannya, ia menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah tersebut kemudian ditanam pada tambak buatannya sehingga terbentuklah hutan nipah. Selain itu, Ayus menunggu rakit Siluk melewati tempat itu. Tak berapa Ayus menunggu, dari kejauhan tampaklah rakit Siluk sedang menuju ke hilir. Ketika rakit itu hendak melewati hutan nipah buatan Ayus, ayam jantan Siluk berkokok. Tak ayal, hutan nipah itu pun hancur sehingga terbentuklah aliran sungai yang kini bernama Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke laut lepas, Siluk berpesan kepada Ayus, "Ayus, tolonglah, jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkanlah aku mendapatkan diri kepada Sang Hyang Dewanta di pusat air. Minta Siluk, aku akan berlian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjagamu dan mengontrolmu." Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusat air. Alangkah terkejutnya